Di antara lembah hijau dan aliran sungai yang membelah Tatar Sunda, ada sebuah wilayah yang menyimpan kisah panjang tentang kerajaan, legenda, dan perjalanan sejarah. Wilayah itu adalah Ciamis, daerah tua yang jejaknya dapat ditelusuri hingga lebih dari 1000 tahun yang lalu. Cerita Ciamis bermula pada abad ke-7 ketika seorang bangsawan Sunda bernama Wereti Kandayun mendirikan kerajaan baru di timur Sungai Citarum. Kerajaan itu diberi nama Galuh, sebuah kata yang berarti permata, simbol kejayaan dan kemurnian. Pusat kerajaan pertama berada di Karangkamulian, kawasan yang kini masih menyimpan berbagai situs bersejarah. Dari sinilah kehidupan kerajaan Galuh mulai berkembang. Pasar rakyat, balai pertemuan, dan prajurit yang menjaga wilayahnya. Namun, sejarah Galuh tak hanya berisi fakta sejarah. Ada legenda yang begitu melekat dalam ingatan masyarakat. Kisah Ciung Wanara. Diceritakan bahwa seorang bayi laki-laki yang kelak menjadi Ciung Wanara dihanyutkan dalam sebuah keranjang bambu di sungai. Bayi itu ditemukan rakyat jelata dan dibesarkan hingga tumbuh menjadi seorang pemuda kuat dan bijaksana. Ketika dewasa, Ciung Wanara kembali ke kerajaan untuk menuntut haknya. Pertentangannya dengan Haryang Banga, saudaranya sendiri, melahirkan duel besar yang kemudian menjadi bagian penting legenda Galuh. Walaupun bercampur dengan unsur mitologi, kisah Ciung Wanara melambangkan konflik politik dan perebutan kekuasaan pada masa itu. Selama berabad-abad, kerajaan Galuh berdiri berdampingan dengan kerajaan Sunda di barat. Keduanya sering bekerja sama. Namun, tak jarang pula terjadi persaingan dalam urusan kekuasaan dan pengaruh. Karena berbagai kondisi politik, keamanan, dan strategi, pusat kerajaan Galuh beberapa kali berpindah dari Karangkamulian ke Imbanagara, lalu ke beberapa wilayah lain. Setiap perpindahan meninggalkan jejak sejarah yang hari ini menjadi warisan budaya Ciamis. Memasuki abad ke-17, masa kejayaan kerajaan mulai memudar. Kekuasaan Mataram kemudian masuk ke wilayah Galuh. Sistem pemerintahan berubah. Kekuasaan raja tergantikan oleh jabatan Bupati Galuh yang memimpin wilayah di bawah pengaruh Mataram dan kemudian VOC. Tahun 1812 menjadi titik penting dalam sejarah daerah ini. Pusat pemerintahan dipindahkan dari Imbanagara ke sebuah wilayah baru yang memiliki banyak mata air jernih. Menariknya, air tersebut memiliki rasa yang sedikit manis. Dari situlah lahir nama Ciamis. C berarti air, amis berarti manis. Sejak itu, nama resmi wilayah ini berubah dari Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Ciamis. Pada masa perjuangan kemerdekaan, rakyat Ciamis turut berperan dalam mempertahankan tanah air. Para pemuda mendirikan barisan bersenjata, sementara masyarakat melakukan perlawanan dengan segala cara yang mereka mampu. Setelah Indonesia merdeka, Ciamis ditetapkan sebagai salah satu kabupaten penting di Jawa Barat. Wilayah ini terus berkembang, baik dalam pemerintahan, ekonomi, maupun pendidikan. Memasuki era modern, perubahan besar kembali terjadi. Tahun 2002 sampai 2003, wilayah paling timur Ciamis dimekarkan menjadi Kota Banjar. Kemudian tahun 2012, wilayah selatan resmi menjadi Kabupaten Pangandaran. Meski wilayahnya berkurang,
Ciamis tetap kaya akan budaya, tradisi ronggeng gunung, batik Ciamis, kuliner Galendo, dan berbagai kesenian Sunda yang masih hidup hingga kini. Ciamis juga memiliki berbagai situs sejarah, seperti Kompleks Karangkamulia yang dipercaya sebagai lokasi peninggalan Kerajaan Galuh, dan kisah Ciung Wanara. Di era modern, Ciamis terus tumbuh menjadi pusat ekonomi dan jalur penting di Jawa Barat bagian selatan. Kota ini beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan identitas masa lalunya. Dari seorang raja bernama Wereti Kandayun, dari seorang bayi yang dihanyutkan dan kelak menjadi Ciung Wanara, dari sebuah kerajaan yang berpindah-pindah pusat kekuasaan hingga sebuah kabupaten modern. Inilah kisah panjang Ciamis, wilayah yang lahir dari air yang manis dan sejarah yang tetap manis untuk dikenang.